Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami. Ketika kami kembali dari tempat ini, biarlah kami beroleh hidup yang berkemenangan, hidup yang berpengharapan dalam kami menjalani hidup kami yang ada. Dalam nama Yesus dipermuliakan namamu melalui pemberitaan firman Tuhan dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan agar kuasa Tuhan yang bekerja dan berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur diberikan kesempatan lagi untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biasanya kalau orang menaikkan doa-doa itu biasanya dia punya masalah biasanya. Jadi kalau dia punya masalah lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingat saya beberapa kali ngomong pada teman-teman, dalam masa-masa sulit untuk dekat sama Tuhan itu jauh lebih mudah daripada ketika kita hidup dalam suasana yang tenang, nyaman, dan kita dalam suasana yang mungkin tidak dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah Injil dan kemenangan atas tekanan hidup. Saya mau tanya sama kita, siapa yang hari ini datang dalam kondisi tekanan hidup yang berat Bapak Ibu? Tidak ada ya, puji Tuhan ya, semuanya baik-baik saja Pak. Jadi kita sudah cukup ya. Toh semuanya tidak ada yang memiliki tekanan hidup hari ini. Tapi kalau toh saya tanya itu saudara juga pasti tidak mau mengaku Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 13 akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya buat kita Bapak Ibu Saudara. Saya menggunakan terjemahan baru. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara mari simak di dalam hati juga di Alkitabnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Entah itu masa depan, pekerjaan, kesehatan, jodoh, kematian, dan banyak hal. Saya tidak tahu saudara bisa memastikan hidup besok atau tidak, kita tidak tahu. Saudara akan berhasil, saudara akan sukses atau kita akan bangkrut, kita juga tidak tahu. Kita hidup di dunia yang serba tidak pasti, sekalipun
kita juga nanti pasti mati Bapak Ibu Saudara. Hanya kita tidak tahu kapan kita mati. Kita hidup di dunia yang memang sulit untuk ditebak situasinya, seperti cuaca yang sekalipun kadang-kadang sangat panas, tetapi bisa tiba-tiba hujan. Kita bisa hidup dengan orang-orang yang tiba-tiba tertawa, tetapi kemudian dengan tiba-tiba dia bisa menangis. Ketika saya bersama dengan karyawan, bersama dengan beberapa rekan ke Batu Bapak Ibu Saudara, saya terkejut ada seorang perempuan di taman di alun-alun Batu menangis, menerima telepon dan kemungkinan karena diputuskan oleh pacarnya. Padahal sehari sebelumnya mungkin sedang berkasih-kasihan, mungkin butterfly era mungkin sedang terjadi. Saudara tahu butterfly era? Hati yang berdebar-debar karena cinta. Tetapi karena cinta juga, seorang kemudian mengalami patah hati dalam waktu yang tidak terlalu lama. Teman saya tadi memposting sebuah status yang ditujukan kepada saya dan kepada beberapa rekan. Dia sedang melayani pernikahan, tetapi kemudian pada hal yang sama, dia melayani beberapa saat kemudian dia melayani untuk pemakaman. Ada kebahagiaan, ada juga kematian. Tekanan hidup dapat berupa apa saja, dan saya merasa Bapak Ibu Saudara hidup itu menjadi seperti sebuah perjalanan sekaligus sebuah petualangan bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini, tidak peduli saudara orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tidak peduli saudara orang yang percaya Yesus atau saudara tidak percaya Yesus. Jadi ada orang katakan perjalanan hidup saya adalah petualangan saya. Saudara, suatu ketika saya ingin membagikan tentang seni hidup Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika kami melakukan pelayanan, kami melakukan pelayanan ke satu tempat di Kapuas Bapak Ibu Saudara. Tempat itu luar biasa karena kami harus menggunakan speedboat dari Pontianak sampai ke Laut Cina Selatan. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, ini boleh sedikit di videonya. Ini perjalanan kami di Sungai Kapuas Bapak Ibu Saudara. Saya terinspirasi dalam perjalanan ini tentang hidup itu sendiri. Kenapa saya katakan seni hidup Bapak Ibu Saudara? Dalam perjalanan itu kami melawan arus, tetapi yang menarik adalah ketika kami bertemu dengan kapal lain, entah yang searah atau yang berbeda arah dengan kami ketika kami berpapasan, justru ombak itu semakin besar Bapak Ibu Saudara. Sehingga speedboat kami itu isinya 6 orang, sementara harusnya kapasitasnya 4 orang. Jadi betul-betul dengan tenaga yang dipaksakan, dan kemudian ternyata saya lihat Sungai Kapuas begitu lebar, kami ngobrol-ngobrol di sana banyak buaya dan seterusnya. Wah, tantangan hidupnya luar biasa saudara. Ketika kami berpapasan dengan speedboat yang lain, kecepatan speedboat kami itu harus diturunkan. Jadi kami tidak boleh melawan dengan kecepatan yang sama, apalagi speedboat yang kami tumpangi itu kecil, sementara mungkin lawan kami jauh lebih besar karena begitu kami kena ombak dari arah yang berlawanan itu, speedboat kami itu oleng Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang sampai mati mesinnya. Kami harus menjalani perjalanan itu melewati pusaran juga. Dan saya membayangkan hidup itu tidak mudah. Kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan, seperti kita berpapasan dengan speedboat, kita ketika menghadapi tantangan, kita tidak bisa frontal, tetapi mungkin kita harus menurunkan gas kita untuk kita menyesuaikan. Dan ternyata ketika gas itu turun Bapak Ibu Saudara, kami mengikuti alunan ombak yang ada, itu menjadi jauh lebih tenang daripada ketika kecepatan itu tinggi.
Jadi kami bisa menikmati, maksudnya tidak terlalu khawatir kalau speedboat ini terbalik dibandingkan karena kami juga mengalami ketika ombak itu besar dan kita lawan, itu jalannya speedboat itu siksak Bapak Ibu Saudara. Saya merasa tekanan hidup itu seperti itu. Nah, sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness, Bapak Ibu Saudara, Will Smith atau Gardner berkata seperti ini. Kita bisa terjerumus dan tersingkir, namun hanya sedalam yang bisa kita biarkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tekanan hidup, tidak peduli tekanan hidup itu begitu kencang atau tekanan hidup itu biasa saja, seringkali kita terjerumus hanya karena kita tidak bisa menghadapinya dengan baik. Ini bukan soal positive thinking Bapak Ibu Saudara, ini juga tidak akan berbicara tentang Injil terapeutik di mana yang lalu dibahas bahwa itu ketika kita percaya Yesus saudara akan senang terus, saudara akan merasakan kebahagiaan dan seterusnya bahkan kemakmuran. Tetapi ketika kita belajar tentang Injil dan tekanan hidup, sebenarnya kita sedang belajar tentang bahwa Injil itu adalah sebuah pengharapan. Injil itu adalah sesuatu yang sebenarnya memberikan kepada saudara dan saya pengharapan untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Saya ingin menyebutnya sebagai Injil yang berpengharapan itu dengan istilah, dengan sebuah singkatan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bermaksud mengatakan ini dengan bahasa Inggrisnya, tetapi saya kesulitan untuk menemukan singkatannya sehingga saya menggunakan singkatan dengan akronim dengan kata hope. Kenapa? Injil untuk kemenangan dalam menghadapi tantangan hidup itu kita harus memiliki Injil yang disebut sebagai Injil pengharapan. Yang pertama adalah kita harus terus ada dan bersama berpegang kepada Tuhan. Apa artinya berpegang kepada Tuhan? Kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kalau kita membaca di dalam Alkitab atau dalam kitab suci, berpegang kepada Injil yang kita baca Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita baca tadi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam pasal 4 yang ayat yang ke-13 Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Faktanya sekarang, ketika saudara menghadapi tantangan hidup, tekanan hidup, apakah saudara langsung berkata saya mampu menghadapinya? Biasanya kita mulai mencari pegangan yang lain. Biasanya kita mulai mencoba dengan cara dan usaha kita. Tidak memulainya dari Tuhan. Biasanya kita akan berusaha sedemikian rupa, bahkan sampai lupa kepada Tuhan karena kita merasa kita memiliki kekuatan untuk menjalani dan melewati tekanan hidup itu. Padahal kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, kalau kita memegang apa yang dikatakan sebagai Injil pengharapan itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang Alkitab saudara akan menemukan betapa banyaknya janji-janji Tuhan tentang pengharapan akan kemenangan. Tadi yang dibacakan oleh Wen dalam Yesaya 41 ayat ke-10 ya. Ayat yang ke-10, saudara kita akan diberikan kekuatan, kita akan dibimbing dan seterusnya. Atau kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara diingatkan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Tetapi ketika ombak itu datang seperti yang dialami kalau saudara sedang naik speedboat, pertanyaannya adalah kemana ayat-ayat firman Tuhan itu? Apakah kita langsung katakan, oh ini pencobaan biasa, santai saja nikmati gitu? Atau saudara mulai gupuh dalam istilahnya orang Jawa? Atau saudara mulai merasa ketakutan? Atau kita mulai merasa bahwa firman Tuhan ini benar enggak sih? Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Padahal kita tahu di sepanjang Alkitab,
Semuanya berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Bahkan Tuhan ngomong dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Bukan berarti kita tidak datang kepada Tuhan, tetapi faktanya ketika kita datang kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu jauh. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa direngkuh oleh tangan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak hadir bersama kita untuk menghadapi tekanan hidup itu. Tetapi justru kita berdiri di atas menghadapi masalah itu dengan segala kekuatan kita. Saudara, saya mengalami banyak hal ketika Tuhan izinkan Yasmin mengalami sakit Bapak Ibu Saudara, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah sharing ini kepada Bapak Ibu Saudara, salah satu yang menjadikan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan adalah ketika kita kembali mengingat, berpegang kepada Injil pengharapan itu, berpegang kepada setiap janji-janji yang Tuhan berikan, bahwa ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan kekuatan, Tuhan memang memberikan kekuatan kepada kita. Memang ini tidak seperti orang bermain sulap Bapak Ibu Saudara, yang seolah dengan tongkat saktinya Tuhan kemudian katakan simsalabim, wen kamu langsung kuat ketika kamu membaca firman Tuhan. Simsalabim, Pak Bambang Alim, kamu akan kuat ketika kamu memiliki masalah. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti itu. Tetapi kemudian seperti tadi yang kita baca, yang kita renungkan, yang pertanyaan dari itu Katekismus Heidelberg ya, New Catechism, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan membimbing kita, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita untuk terus mengingat bahwa sebenarnya ketika Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu, itu adalah sebuah kenyataan yang pasti dialami oleh setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita memiliki kitab suci dan kita berkata hold on pada apa? Berpegang pada apa? Berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman, berpegang kepada janji Tuhan, yang mana janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan peristiwa sekitar 6 bulan yang lalu itu terjadi dalam hidup kami. Ketika kemudian saya mengingat bagaimana perjamuan kudus diingatkan tentang iman. Perjamuan kudus yang kedua diingatkan tentang iman. Saya membaca firman Tuhan dikuatkan tentang iman. Tuhan memberi damai sejahtera kepada saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Firman Tuhan tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan itu? Apakah kita sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, ataukah kita membacanya itu sambil lalu? Ataukah kita membacanya itu dan kemudian menjadikan itu hanya sebagai kebutuhan kita pada saat itu? Saudara, sekali lagi sangat mudah mungkin ketika kita dalam situasi yang sulit kita berusaha untuk mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tetapi menjaga iman kita untuk terus pada posisi di mana kita meyakini Tuhan terus bersama dengan kita. Ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu pergumulan kita dan bagaimana kita menjalaninya. Tetapi yakinlah ketika kita ada dalam kesulitan hidup, tekanan hidup, satu hal yang pasti, berpegang kepada firman Tuhan dan firman Tuhan tidak akan pernah ingkar. Karena firman Tuhan itu adalah apa yang Tuhan katakan sendiri. Firman Tuhan itu adalah janji dari Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukankah kita berkata Alkitab ini merupakan surat cinta dari Tuhan. Kalau ini adalah surat cinta dari Tuhan, bahkan kita membaca semua contoh-contoh bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab berpegang kepada Tuhan dan mengalami kemenangan. Paling gampang contohnya Ayub.
Lalu mengapa kita mulai mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu untuk kita menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup? Apapun situasi hidup kita, firman Tuhan harus menjadi pegangan utama dalam hidup kita. Yang kedua, kalau HO-nya itu adalah hold on, yang kedua adalah P-nya itu adalah berdoa kepada Tuhan. Saudara kenal dengan siapa yang berdoa seperti ini? Saudara, kenapa doa itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara? Saya ingat ketika kami belajar kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Ketika kami belajar kitab Mazmur, kami mau berdiskusi tentang pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur. Pemazmur berkata seperti ini, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Apa artinya ketika orang berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan terlalu berat. Tuhan saya sudah tidak kuat. Tuhan saya sudah tidak mampu. Hidup ini seolah-olah berada dalam tekanan yang begitu kuat. Bahkan untuk berdiri pun kita sudah tidak mampu. Bahkan berseru kepada Tuhan pun mungkin kita sudah tidak bisa. Kemudian dalam diskusi itu dosen kami berkata seperti ini. Dalam situasi yang paling pelik seperti itu, dalam tekanan yang paling rumit dan paling sulit untuk dihadapi, apa yang seharusnya kita lakukan? Kami semua sempat terdiam dan merenungkan. Kemudian tiba-tiba saya nyeletuk Bapak Ibu Saudara. Ya berdoa. Teman-teman kami ketawa Bapak Ibu Saudara dan seolah-olah ini adalah jawaban klise. Klise banget ya Bapak Ibu Saudara. Ya berdoa. Pertanyaannya ada jalan lain gak sih? Ada cara lain gak sih? Ketika itu buntu Bapak Ibu Saudara. Ketika seolah-olah kita dikelilingi dengan situasi di mana pintu semuanya tertutup. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berupaya untuk mendobraknya. Kita mengambil besi, kita mengambil batu, kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencoba supaya pintu atau bahkan tembok itu bisa dirubuhkan. Tetapi kita tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika teman kami tertawa Bapak Ibu Saudara menertawai jawaban klise itu. Tiba-tiba wajah dari dosen kami itu menjadi merah dan berkata, kenapa kalian tertawa? Apa yang lucu dari jawaban itu? Saya pun nyeletuk Bapak Ibu Saudara hanya mungkin ya karena saya rasa memang tidak ada jalan yang lain. Ya berdoa, tapi ternyata jawaban itu dan itu meneguhkan saya secara pribadi. Apa hal lain yang bisa kita lakukan? Ketika semua hal tidak bisa kita lakukan. Ketika kita tidak bisa berbuat apapun, Tuhan, saya tidak bisa lagi melakukan apapun. Saya ingat ketika Yasmin di rumah sakit dan kemudian saya ngomong sama dokter seperti ini. Saya tidak ahli dalam hal ini dan saya tidak mengerti. Apapun yang dokter lakukan, silahkan dokter kerjakan. Hasilnya juga kita tidak tahu sekalipun hanya ada 2 meninggal atau bahkan cacat seumur hidup. Kita hanya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apapun. Tapi saya bersyukur saya memiliki banyak sekali pasukan doa yang terus berdoa dan berdoa bagi kami bahkan sampai hari ini. Dan kita bisa melihat mujizat itu. Kita bisa melihat betapa luar biasanya doa bekerja dan berkarya ketika itu buntu. Justru dalam kebuntuan itulah kemudian Tuhan hadir dengan kuasanya untuk menyatakan bahwa tekanan hidup itu sesuai dengan janjiku tidak melampaui kemampuanmu. Sesuai dengan janjiku segala perkara bahkan perkara yang paling berat sekalipun engkau akan mampu menanggungnya karena apa? Tuhan yang memberi kekuatan.
Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Tuhan yang berusaha untuk memeluk kita. Atau kalau saya mengingat lagi tentang footprint, bagaimana orang yang berjalan dan kemudian hanya tinggal ada 2 tapak kaki di sana dan bertanya, Tuhan kemana tapak kaki saya? Bukankah itu situasi paling sulit di mana aku menggendong kamu? Aku bersama dengan kamu untuk bukan hanya menuntun, aku mengangkat kamu untuk melewati semuanya itu. Dan itulah kuasa doa Bapak Ibu Saudara. Apakah doa mengubah sesuatu? Saya tidak tahu, saya tidak berani menjawab. Tetapi yang saya tahu, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan itu dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus, situasi hidup kita akan berubah. Tekanan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang membuat kita merasa takut. Bahkan ketika kita berseru, Tuhan berapa lama lagi? Tiba-tiba, bahkan itu sangat mungkin tiba-tiba pintu itu terbuka dan kita bisa berjalan untuk melewatinya. Tetapi kemudian kita terus diajar oleh Tuhan. Bahkan ketika pintu itu pun sudah terbuka dan kita berjalan untuk melewati tekanan hidup. Tekanan hidup pun tidak akan langsung selesai begitu saja. Tekanan itu tetap ada. Dan kita terus kembali diajarkan. Ingat kembali bagaimana kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan. Terus berpegang kepada tangan Tuhan. Bahkan ketika kita katakan Tuhan pegang tangan saya. Kenyataannya. Tangan kita begitu lemah untuk berpegang pada tangan Tuhan. Karena apa? Justru yang memberikan kekuatan kita dan terus kita berani berani mempercayai kepada Tuhan adalah justru Tuhanlah yang memegang kita seterusnya dan selamanya untuk kita mengalami kemenangan itu. Saudara, berdoa itu yang harus kita lakukan. Terdengar klise, tetapi sebenarnya justru ini adalah kekuatan yang terbesar dalam hidup kita. Sebesar apapun tekanan itu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan kuasa Tuhan ketika kita berdoa. Bahkan kalau kita melihat kepada Yesus Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus pun berdoa dalam tekanan yang paling berat? Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu artinya ketika kita berdoa, kita mempercayai apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Ketika kita menginginkan kehidupan, Tuhan memberikan kematian. Apakah kematian itu buruk Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menginginkan sukses, tetapi Tuhan masih menahan kesuksesan itu dan memberikan kita tekanan. Apakah tekanan itu menjadi sesuatu yang buruk? Bisa jadi dalam mata manusia kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang buruk. Tetapi justru di mata Tuhan kematian itu sesuatu yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Jadi bagaimana kita belajar untuk menghadapi tekanan hidup itu. Menang atas tekanan hidup itu dengan pengharapan atas Injil. Sekali lagi yang pertama, Injil atau firman Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan. Berpegang teruslah kepada firman Tuhan itu. Yang kedua, teruslah berseru dan bersandar kepada Tuhan. Kekuatan terbesar orang percaya adalah ketika dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan hadir dengan kuasanya. Yang terakhir, apa E-nya? Usaha Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Usaha itu bukan berarti meniadakan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Usaha itu bukan berarti meniadakan apa yang kita percayai. Usaha itu sebenarnya yang saya maksudkan di sini adalah
Tuhan bukan kemudian membalikkan segala sesuatunya dengan mudah dan kita menjalani dengan mudah, bukan itu. Tetapi bagaimana kita terus berjalan dalam situasi yang sulit itu untuk kita sampai pada ujung kemenangan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Saudara, berapa waktu yang lalu dalam kesaksian saya menggambarkan seperti ini. Situasi hidup kami adalah seperti kapal yang tiba-tiba diserang badai. Kami sedang berlayar dengan kapal layar yang kecil, tetapi badai tiba-tiba datang dan saya bertanya, Tuhan, tidak sanggupkah Engkau untuk membalikkan situasi badai yang tiba-tiba datang, yang tidak didahului dengan angin, tidak didahului dengan hujan, tidak didahului dengan situasi di mana kita tahu, oh sebentar lagi badai, kita tidak tahu, kami tidak tahu. Semuanya sekali. Kalau Tuhan sanggup untuk mengizinkan, bukan sanggup, Tuhan mengizinkan badai itu datang dan mematahkan layar kapal kami, kemudi kami, bahkan mungkin perahu itu bocor Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membalikkan dengan segera kapal itu menjadi pulih? Tetapi sekali lagi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kapal yang kami tumpangi itu patah layarnya, tiang layarnya, robek layarnya, kemudinya mungkin mengalami kerusakan, ada kebocoran yang harus ditambal. Tuhan ngomong gini, kamu akan terus berlayar dengan kapal ini. Tuhan tidak menggantikan dengan kapal yang baru yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tahan terhadap badai. Tuhan tidak menggantikannya dengan kapal yang mungkin bertenaga mesin. Tetapi justru usaha kita adalah ketika menata kembali situasi itu, upaya kita untuk terus berada dan berlayar pada kapal itu. Itulah yang menjadikan kita mempercayai dan yakin bahwa sebenarnya di dalam perahu itulah Tuhan bersama-sama dengan kita memberikan kita kemampuan untuk apa? Sampai ke pelabuhan yang Tuhan kehendaki. Kami mungkin harus memasang paku dengan tiang yang sudah patah itu mungkin tidak sempurna kembali. Kami harus mencoba untuk menambal layar yang robek itu. Tidak sempurna lagi. Kapal yang semula berjalan mungkin lebih cepat harus berjalan lebih lambat. Dan itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam waktu-waktu ini 2 bulan atau sebulan terakhir ini Bapak Ibu Saudara, saya bergumul dengan yang namanya kesabaran. Kenapa? Istri saya ini ingatan jangka panjangnya baik, tetapi ingatan jangka pendeknya harus terus dilatih. Jam berapa sekarang? Jam 7. Tidak lama lagi tanya, jam berapa? Jam 7. Tidak lama lagi nanya, jam berapa? Jam 7. Saudara, tadi di perjalanan istri saya ngomong apa ya, nanya, kita enggak terlambat ya? Enggak, suara saya agak tinggi saudara. Kalau ngomong tolong dong jangan dengan suara yang lebih keras. Bukan kabar buruk sih, situasinya adalah kesadarannya, kabar baiknya adalah kesadarannya jauh lebih baik. Kenapa? Dia sudah ngerti, saya memahami waktu agak sulit. Saya memahami tentang tempat agak sulit. Kadang-kadang dia merasa masih di Jogja, kadang-kadang merasa masih di Malang. Loh, kita ini di Jalan Bandulan ya, kami tinggal dulu di Jalan Bandulan di Malang saudara. Sehingga seolah-olah di jalan itu. Enggak non, enggak kita ini di Surabaya. Ini loh Delta, ini loh kita di gereja kita. Iya tah. Kalau sekali 2 kali enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau berkali-kali saudara ngomong apa? Ya Allah ya Robi, berikan hambamu kesabaran. Tapi jujur saya juga tidak mudah sabar Bapak Ibu Saudara.
Saya sudah diingatkan, Yasmin tidak menginginkan situasi yang seperti itu. Tapi saya juga tahu saya manusia biasa. Apalagi kalau saya sedang persiapan, misalnya kayak tadi sedang persiapan, saya ayo kita berangkat. Sudah siap-siap mau jam berapa? Jam 2 sudah mau mandi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya mau kasih tahu berangkat itu kadang-kadang baru mau berangkat saya kasih tahu, kenapa? Karena kalau saya kasih tahu sejak awal dia sudah pikirannya, oh nanti kita ibadah. Nah ini menentukan waktu itu agak sulit. Jadi sekitar 1 jam dia merasa ini kan sudah mulai malam. Jadi nanti kita terlambat. Saya bilang, Tuhan berikan hamba-Mu kesabaran. Saya bukan orang yang sabar-sabar banget Bapak Ibu Saudara. Dan saya bergumul, ini hal yang harus saya pikul. Ini hal yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang memberi saya kekuatan untuk menghadapi ini? Firman Tuhan. Apa yang memberi saya kekuatan untuk menjalani ini? Ketika saya berdoa kepada Tuhan dan ngomong, Tuhan saya tahu kamu punya maksud dan rencana yang baik. Tenang, lega. Tapi diulang lagi kan? Doa lagi saudara. Ingat lagi firman Tuhan. Harus berulang, berulang dan berulang. Perlu upaya, perlu usaha. Dan saya tahu usaha itu tidak mungkin saya lakukan sendiri. Usaha itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menggendong kami. Karena Tuhan yang bersama dengan kami. Saudara tahu gambar ini? Pasti Pak Bambang Alim paling ngerti. Kemarin baru dirayakan Bapak Ibu Saudara. Ini disebut sebagai Tank Man. Ya. Ada seseorang pada waktu peristiwa di 1989 yang lalu, masa-masa itu adalah masa-masa di mana terjadi demo besar-besaran di daratan Cina Bapak Ibu Saudara. Banyak yang mati. Pemerintah Cina melaporkan 300 orang yang meninggal, tetapi Associated Press melaporkan 2.700, jomplang sekali. Tapi bukan soal itunya, saudara nanti bisa membaca kisah ini. Saudara mendapatkan gambar ini merupakan sesuatu mujizat bagi fotografernya. Wittner mendapatkan foto ini dengan ketika dia ada di sebuah hotel, tetapi menyelundupkan keluar bagaimana foto-foto ini bisa tersebar, itu perlu upaya yang jauh lebih besar. Tapi saya tidak bicara soal situasinya saat itu, tapi laki-laki berbaju putih ini mencoba untuk menahan laju dari tank, dari tentara Cina itu, dan yang mereka mencoba untuk menembaki atau membubarkan para demonstran yang ada. Sampai hari ini tidak diketahui siapa nama dari lelaki berbaju putih ini Bapak Ibu Saudara, tetapi ini menjadi sebuah tindakan heroik. Wittner menuliskan seperti ini. Hingga saat ini tidak diketahui siapa pria ini dan apa yang terjadi padanya. Namun ia tetap menjadi simbol kuat dari individu. Pria itu mewakili segala sesuatu dalam hidup kita yang sedang kita perjuangkan. Karena kita semua sedang berjuang melawan sesuatu. Saudara, saya tidak tahu apa perjuangan kita. Saudara bergumul dengan istri? Bergumul dengan suami, saudara bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pelayanan, bergumul dengan jodoh, bergumul dengan orang tua, bergumul dengan penyakit, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan siapapun. Tetapi seperti laki-laki ini yang tidak takut akan kematian, bahkan tank itu pun dihadapi dengan berdiri tegak. Rasanya kita bisa belajar bahwa kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan kepala yang tegak. Saya tidak tahu dia orang Kristen atau bukan dan rasanya bukan. Yang membedakan saudara dengan laki-laki berbaju putih ini adalah kita memiliki Tuhan. Kita adalah orang percaya yang jauh lebih memiliki sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan dia. Kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tekanan hidup.
Untuk menjadi orang yang berkemenangan, perlu ada keberanian, perlu ada usaha. Tetapi bukan usaha kita sendiri. Kita berbicara tentang bagaimana kita terus berpegang kepada Tuhan, bagaimana terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah diingkari. Tapi kita juga belajar untuk apa? Berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita menyanyikan lagu yang terus saya berapa hari dengar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan kepadaku. Ini bukan hanya sekedar kita, Tuhan saya lelah, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita menyerahkan segala sesuatunya dan membiarkan Tuhan berkarya. Karena Tuhan yang memelihara kita dan memberikan kita kekuatan. Kita sedang berjuang melawan apa? Berdirilah di hadapan dalam tanda petik tank-tank yang ada di hadapan kita. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, berdoalah dan lakukan apa yang kita bisa. Kita akan mengalami kemenangan. Itulah Injil pengharapan itu sendiri. Itulah Injil yang akan memberikan kita kemenangan sebagai orang percaya. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Pak Sukardi berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Pak Sukardi. Saya serahkan pada Boksu Sin Leong.